Hai, baik lagi dan kali ini kamu masih nonton videonya Hendy Prabowo. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngelanjutin cerita aku terkait video yang sebelumnya, yaitu tentang pengalaman aku terkait anxiety disorder. Dan hari ini aku bakal ngelanjutin ceritanya. Jadi di video pertama aku cerita bagaimana awal mulanya hal itu terjadi pada aku, dan waktu itu aku masih belum tahu bahwa itu adalah anxiety, dan dokter tuh masih mengindikasikan kalau itu adalah masalah pencernaan atau ada penyakit lambung kayak gitulah. Nah, setelah kejadian itu, setelah ke dokter itu, badanku tuh tiba-tiba jadi makin, aku ngerasa badanku makin lemah, kayak makin parah kayak gitu, makin badan tuh makin lemes. Terakhir aku inget itu di kantor, itu aku benar-benar kayak badan tuh rasanya udah berat banget, lemas. Terus ya udah aku cuma sambil tiduran, aku kerja sambil tiduran gitu. Kalau pas ada kerjaan aku kerjain, tapi kalau enggak aku tiduran. Nah, itu benar-benar, itu terakhir aku masuk ke kantor, dan besoknya aku akhirnya ambil izin sakit kayak gitu. Nah, waktu ambil izin sakit itu di dokter tuh, karena aku beberapa kali ngalamin kayak muntah yang cuma sampai di tenggorokan, terus rasanya tuh nyeri di dada gitu kan, di dada tengah kayak gitu. Terus pokoknya tuh banyak banget indikasi di situ ada GERD. Makanya aku beberapa kali kayak ke dokter tuh dapatnya obat untuk penyakit GERD kayak gitu. Tapi itu tuh nggak kunjung sembuh gitu, dan malah kayak muncul lagi banyak banget kayak sakit-sakit yang lainnya, kayak yang ngerasa badan tiba-tiba panas, dingin kayak gitu. Dan akhirnya aku kayak tiap malam itu jadi susah tidur kayak gitu, karena ketika aku tidur aku tiba-tiba kebangun karena aku rasa aku nggak bisa nafas, kayak kesusahan buat nafas. Nah, itu di titik bener-bener aku udah parah banget, dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Aku minta dijemput sama orang tuaku, dan aku akhirnya memutuskan untuk pulang, dan aku dirawat di rumah. Nah, itu kita pakai obat dokter selama beberapa minggu di rumah, dan itu tuh nggak membaik sama sekali. Hingga di suatu titik itu aku bener-bener kayak udah, nafasku tuh rasanya tuh susah banget. Terus abis itu aku tiba-tiba diajak sama ayahku ke tempat temennya. Aku nggak tahu temennya itu apa, tapi dia ke tempat temennya itu. Terus sama temennya itu aku dikasih kayak pil gitu. Aku nggak ngerti pilnya tuh kayak nggak ada mereknya gitu. Pokoknya dikasih 3 butir, dan katanya kalau misalnya kamu ngerasa sesak itu kamu minum obatnya ini. Dan aku ngerasa udah enakan waktu itu di situ. Nafasku udah mulai bener-bener lebih nyaman kayak gitu, udah yang nggak kesusahan buat nafas lagi. Cuman badanku tetap masih lemas, dan di suatu titik akhirnya itu kan aku sebelumnya itu aku kayak udah berkali-kali pindah dokter gitu loh, kayak aku ke dokter ini terus dapat obat kayak nggak ngefek lagi, terus akhirnya aku pindah dokter gitu, sampai aku ada di titik yang aku udah kayak kayak kesel aja gitu, kayak ini gimana sih, aku tuh sakit tapi tuh sama dokter tuh dikasih obatnya tuh yang nggak ngefek gitu loh, nggak ada perubahan sama sekali, malah badanku tuh makin sakit, dan sakitnya tuh malah makin macem-macem kayak gitu. Hingga di suatu titik aku bener-bener yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu aku bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, kayak udah lemas, megang sendok aja tuh bener-bener nggak bisa megang kayak gitu. Jadi ya udah cuman bisa duduk aja, dan itu aku kayak gitu tuh hampir sebulan lebih, karena akhirnya aku izin kayak gitu. Bahkan sampai orang-orang di kantorku tuh pada datang, dan saat itu kayak diagnosisnya tuh belum pasti kayak gitu. Sampai aku tuh bener-bener kayak dites darah, check up gitu, pokoknya diambil darahnya tuh 2 kali, kayak hari ini aku diambil di tangan kanan, terus besoknya aku diambil lagi di tangan kiriku kayak gitu. Ya itu untuk ngecek kayak kondisinya kayak gimana, dan
hasilnya tuh normal-normal aja, nggak ada masalah. Terus karena susah nafasku tadi juga, akhirnya aku ke klinik yang khusus untuk paru, jantung, dan lupa aku. Pokoknya di daerahku ada tempat yang khusus kayak gitu. Itu dicek paru-parunya kayak gimana, jantungnya macam-macam gitu, dan itu normal, semuanya normal, nggak kenapa-kenapa. Di situ tuh aku ngerasa kayak makin hancur gitu loh diriku, kayak yang gimana ya, kalau misalnya kita sakit nih, kayak kita jatuh, itu kan jelas-jelas ini misalnya jatuh, ininya luka berdarah, itu jelas kayak ya udah diobatin kayak gitu nanti. Tapi ketika aku ngerasa akunya sakit, aku ngerasa bener-bener kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan aku tuh kayak hampir sebulan itu tiduran terus selama itu juga aku nggak bisa ngapa-ngapain, makan pun kayak harus disuapin kayak gitu, dan bahkan aku kayaknya nggak mandi waktu itu. Dan di situ aku cuman ya bangun tidur gitu, sampai di titik aku benar-benar berat badanku sampai naik. Itu gara-gara itu. Jadi aku baru kali ini ngerasain sakit tapi berat badanku tuh naik kayak gitu. Nah, setelah aku cek bermacam-macam itu, aku tuh masih nggak ada perubahan sama sekali. Sampai akhirnya ada salah satu keluarga lah kayak gitu bilang kayak coba deh ke alternatif aja kayak gitu. Jujur kita tuh kayak masih yang gak kepikiran banget buat kesana kayak gitu kan, meskipun pertama kali di video pertama itu ayahku udah dikasih tahu kalau misalnya harus kesini. Dan akhirnya itu di dekat rumah saudaraku itu ada ahli agama gitulah pokoknya, yang udah terkenal, terus kayak udah bisa bantu orang kalau misalnya kesurupan atau apa kayak gitu. Dan akhirnya aku menjalani ruqyah di sana kayak gitu. Dan itu bener-bener kayak aku masih nggak yakin, maksudnya aku tuh sakit bukan kemasukan jin atau apa kayak gitu, kenapa aku harus diruqyah kayak gitu kan. Terus akhirnya aku diruqyah, dan itu sampai 3 kali aku diruqyah, 3 atau makan 5, aku lupa. Pokoknya udah beberapa kali aku diruqyah dan itu sama sekali nggak ada efeknya. Tetap aja kayak ya udah, aku tetap ngerasain yang hal-hal kayak gitu. Apalagi ditambah ada denyut kedutan yang pindah-pindah itu kan, kayak dari tangan tiba-tiba berdenyut, terus pindah ke punggung, terus pindah kemana-mana kayak gitu. Itu benar-benar bikin orang-orang juga yang denger ceritanya tuh kayak mikirnya ini bukan sakit biasa kayak gitu. Terus di saat itu juga aku tuh ngalamin banyak banget ketakutan yang pokoknya hal-hal yang aneh-aneh gitulah, pokoknya hal-hal yang bukan aku biasanya gitu, yang aku biasanya ceria, semangat banget apa, itu udah kayak yang udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ya udah kayak energiku tuh kayak hilang begitu aja. Dan aku cuman kayak diserang penyakit dari sana sini, yang penyakitnya juga nggak tahu karena di medis pun tuh kayak nggak ada kayak gitu loh. Dan lagi-lagi tetap aja kayak dikasihnya obatnya itu aja, dan kayak aku ngerasa makin kesel tuh, kayak kok nggak ada perubahan kayak gitu. Dan aku tuh harus kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Dan setelah itu ada satu kayak tetangga beda desa gitu. Nah dia tuh ayahku punya teman di situ, dan si ibu ini tuh punya tetangga yang kayak dianggapnya tuh orang pintar gitulah pokoknya. Nah dia tuh kayak ngerekomendasiin kayak udah deh nggak apa-apa, coba aja ke tetangganya dia itu kayak gitu buat nanya-nanya. Nah yang bikin aku makin aneh gitu, sebenarnya aku tuh kayak udah nggak mau kayak gitu loh. Terus ya udahlah, daripada karena aku ngerasa kayak udah di titik yang benar-benar putus asa banget. Akhirnya aku kesana, dan di sana tuh malah dibilang kayak gini,
kamu tuh ada sosok wanita yang ngikutin kamu kayak gitu, yang gangguin kamu tuh pasti ada masalah sama seseorang gitu. Coba diingat-ingat lagi, kamu pernah ngapain sama pacar kamu, atau nolak mantan kamu, atau mutusin pacar kamu, atau apa-apa, pokoknya ada masalah sama cewek kayak gitu. Terus aku mikir gini, aku aja itu kayak saat itu tuh aku bener-bener kayak sibuk kerja doang, dan waktu itu emang nggak kepikiran punya pacar atau bahkan nggak jalan hubungan sama siapapun, dan aku tuh emang nggak ada masalah sama siapapun kayak gitu loh. Tapi dia tuh kayak lebih maksa ke situ gitu, kayak yang tetap maksa, kayak udah diingat-ingat lagi yang kayak gitu-gitu. Terus aku di situ makin yang apaan sih ini kayak gitu, kayak makin ini mah apa sih yang kayak gitu loh, kayak makin tambah nggak percaya gitu loh, kayak ngapain sih aku sia-siain kayak gitu di sini kayak gitu. Dan dari situ akhirnya aku tetap ke dokter lagi, kayak apa, pokoknya apa yang aku rasain aku bawain ke dokter. Jadi obat habis aku ke dokter, jadi aku tuh kayak udah berbulan-bulan gitu tuh kayak konsumsi obat banyak banget, dan udah pindah-pindah ke dokter kayak gitu. Bahkan mungkin kayak kalau ke klinik itu, kliniknya mungkin sampai udah hafal kali ya, ini anak kesini terus kayak gitu, karena aku ngerasa udah apa ya, udah berusaha berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Dan di situ tuh yang bikin aku kesel lagi, kayak ini dokter gimana sih kayak gitu. Aku tuh kesini tuh pengen sembuh gitu, pengen berobat gitu, tapi kenapa nggak ada yang bisa nyembuhin aku gitu. Pikiranku tuh kayak aku udah yang sampai udah kesel banget tuh sama yang namanya dokter, kayak lihat aja tuh udah kesel kayak gitu. Dan itu benar-benar banyak banget perubahan yang terjadi sama aku di situ. Gimana ya menceritainnya, aduh. Mungkin orang tuaku juga waktu itu bingung juga gitu, kayak harus kayak gimana gitu ke aku gitu. Kita semua bener-bener kayak nggak ngerti harus gimana gitu, sama dokter juga responnya kayak gitu doang gitu. Jadi pokoknya nggak ngerti harus ngapain kayak gitu. Dan selama aku mengalami itu, aku ngerasain banyak banget perubahan, kayak hal-hal yang banyak berubah, dan aku bakal ceritain perubahan-perubahan itu di video aku selanjutnya, biar nggak terlalu panjang, nggak terlalu bosan juga. Jadi selama itu tuh aku bener-bener kayak bukan jadi diri aku, tapi kayak aku rasa itu bukan diriku kayak gitu loh. Pokoknya banyak banget hal-hal aneh lah pokoknya. Oke, kayaknya cukup di sini dulu video part 2-nya tentang anxiety disorder. Mungkin buat kalian yang nonton terus kayak ngalamin hal-hal yang sama, mirip sama aku sih nggak mengiyakan kalau misalnya apa yang kalian rasakan sama kayak aku. Bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Jadi menurut aku lebih baik kalian konsultasi ke dokter yang benar-benar lebih paham dan lebih mengerti tentang kecemasan kayak gitu. Intinya kayak gitu aja sih. Jadi di video ini tuh aku cuman mau sharing aja pengalaman aku, kayak gimana perjalanan aku menghadapi anxiety disorder ini. Dan di video kedua ini aku masih di momen aku cerita di momen aku benar-benar belum tahu bahwa itu anxiety, dan bahkan dokter masih diagnosisnya tuh kayak masih cuman ada masalah lambung kayak gitu doang, terus kayak paling demam apalah kayak gitu, nggak ada yang kemana-mana kayak gitu. Karena aku udah berkali-kali kayak cek lain-lain pun kayak semuanya normal kayak gitu loh, dan belum ada yang bilang kayak kamu harus ke klinik, ke psikolog atau ke psikiater, belum ada yang kayak gitu sih di video kedua ini ya. Dan aku bakal ceritain gimana perjalanan aku nanti sampai akhirnya aku ke psikolog dan psikiater itu di next video. Oke, jangan lupa untuk subscribe untuk dengerin cerita aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau ngomongnya agak-agak belibet, banyak banget salah-salahnya. Ya, nanti aku bakal cerita kenapa aku bisa jadi seperti saat ini kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.